Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas pagi perpespaan duniawi. Video kali ini gue masih ngebahas seputaran parts atau aksesoris yang menempel pada Vespa. Vespa ini memang nggak cuma dipakai untuk kalangan pria ke tempat hobi kayak sekarang gitu kan, San Mori atau segala macam. Pada eranya dulu memang ini dijadikan sebagai alat atau sarana transportasi keluarga. Walaupun pada eranya juga dulu sempat dipakai buat nongkrong-nongkrong gitu. Ada komunitasnya juga pada zaman dulu gitu. Cuman pergeseran itu sekarang lebih kelihatan ya. Mungkin kalau sekarang udah sangat jarang ditemukan Vespa dipakai sebagai sarana transportasi khususnya buat keluarga. Pada eranya Vespa ini dipakai buat boncengin keluarga kan, anak sekolah, istri ke pasar. Nah, yang mau gue bahas ini relate banget dengan hal itu. Bahkan kalau teman-teman tinggal di wilayah Jakarta Timur, dulu Vespa ini sempat umum banget dijadikan sebagai ojek yang laris manis. Di Kramat Jati itu banyak banget ojek Vespa. Karena apa? Decknya ini memungkinkan buat naruh barang yang lumayan banyak gitu. Orangnya bisa bonceng, barang-barangnya ditaruh di deck. Nah, yang mau gue bahas masih kaitan soal itu dan namanya pun unik. Apakah itu? Iya, bener banget. Keranjang sayur. Mana keranjangnya ya? Oh ya lupa. Ini dia, keranjang sayur. Umumnya keranjang sayur ini dia bahannya semacam besi yang dikrom gitu. Yang beredar itu biasanya besinya lebih tipis. Terus di sini ada biasanya ada logo V. V-nya itu mungkin biar kayak Vespa gitu, tapi yang semua tahun gue itu Vesgio kalau nggak salah, di keluaran Vesgio ya. Koreksi kalau gue salah. Yang pasti di sini biasanya ada gambarnya tuh, ada ini aneh lagi plat gitu buat naruh tulisan V atau logo Cung biasanya. Nah, ini dia keranjang sayur. Yang gue pegang ini keluar di era tahun 2000-an, cuman dia bahannya agak tebel. Dia udah di istilahnya apa ya? Dicat celup gitu ya, diceplok diangkat gitu. Jadi dia bahannya catnya kuat juga lumayan, nggak gampang karatan juga. Terbukti ini udah lama banget. Bahannya lebih tebal dari yang umumnya biasa yang teman-teman suka temuin yang krom-kroman gitu. Nah, terus di sini kalau ini mah dari selang akuarium, ini udah mengalami penggantian gitu. Dipasangnya di mana? Dipasangnya di sini nih. Tuh, di tempat dudukan ban serep. Nah, ini biasanya suka naruh belanjaan. Makanya diistilahkan keranjang sayur. Nih, keranjang sayur gitu. Suka naruh sayur-sayur mayur gitu. Nah, sekarang lagi yang terbaru keluar lagi yang bentuknya agak dari bahan besi juga tapi agak mencengkung. Mencengkung. Mungkin mengadopsi yang originalan kali ada juga ya. Nah, kalau di luaran atau istilah di luarnya itu aksesoris seperti ini dibilangnya skuter basket. Skuter basket itu kalau menurut gue yang gue tahu gitu ya, itu keranjang sayur yang terbuatnya tuh dari plastik tuh dia, tapi dia lebih mahal dari yang ini gitu. Biasanya dia keluar warna biru sama warna merah. Itu keranjang sayur sendiri ada yang full dia plastik. Plastiknya bukan plastik plastik resek ya maksudnya, tapi plastik dari kayak bahan metal plus gitu. Jadi plastik tebal gitu. Dan dia biasanya melengkapi dengan botol nih, dengan list botol karena dia langsung nyekungnya gitu. Cuman memang itu rawan patah di tempat tekukannya gitu. Dia bahannya full metal plus, ada yang full metal plus, ada juga yang bawahnya metal plus, di jari-jarinya itu besi. Ada juga yang seperti itu. Nah, biasanya suka rentan di bagian sebelah sini sama tempat besi-besinya gitu. Cara pasangnya gimana sih, Bang? Cara pasangnya sederhana banget. Biasanya ini tempat dudukan tiang ban serep ya, teman-teman ya. Tiang ban serepnya mana ya, lu copotin. Pokoknya teman-teman tahu lah, ini biasanya tiang ban serep di sini. Kameramen agak maju sedikit. Biasanya di sini nih tiang ban serep ya. Biasanya taruh di sini. Tiang ban serep ini udah gue copot,
Udah gue copot. Nah, ini cara masangnya gampang banget. Teman-teman tinggal aplikasikan aja, masukin. Nah, Bang, ini kok kagak ngeplak ya? Justru ini nggak ngeplak, ini jadi bagus. Jadi biar bisa ditarik, dibengkengin sedikit buat masuk. Jadi dia nanti terpasangnya cihuy. Nah, sesimpel itu teman-teman. Tinggal pasin lubang bawahnya, cari. Mana lagi lubangnya, ngilang deh lubangnya. Waduh, ini nih, ini buat ini teman-teman, kasih karton gini buat dia no lubang. Nah, teman-teman tinggal masukin aja nih bautnya. Tinggal masukin, kasih ring dulu, ketinggalan nih gua kasih ring. Kasih ring dulu. Kasih ring terus masukin. Ini ada bel nih. Pagi-pagi ya, teman-teman, biasalah. Ada bel yang nggak diangkat-angkat. Nah, udah tinggal diputerin pakai kunci. Nah, teman-teman, kurang lebih terpasangnya seperti ini nih. Keranjang sayur. Nah, kurang lengkap nih kalau nggak dikasih sayurnya nih. Jadi ini gue pinjem nih bini gue nih. Harus cepet ya. Tapi bini gue nyariin lagi sayurannya nih. Nah, ini tinggal ditaruh sayur. Tuh. Jadilah keranjang sayur. Dari gue itu aja, teman-teman. Gua nggak bermaksud so tahu dan gua nggak bermaksud lebih tahu dari kalian. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih tahu dari gua. Boleh tulis di kolom komentar. Barangkali di tempat kalian namanya berbeda, ya kan? Di info aja. Tapi kalau yang gua tahu, sepengetahuan gua ini namanya keranjang sayur. Walaupun sekarang udah nggak buat naruh sayur lagi ya. Mungkin sekarang udah naruh barang-barang lain gitu. Tapi gua masih lihat di medsos namanya sih dimensionnya keranjang sayur. Teman-teman boleh teman-teman boleh tulis di kolom komentar kira-kira apa lagi nih yang perlu gue bahas. Nanti insya Allah kalau memungkinkan, waktunya ada dan timingnya tepat, nanti mungkin akan gue buatkan kontennya. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dari subscribe, tombol loncengnya jangan lupa dijigugin aja. Gue Eman Vigano dan keranjang sayur. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ciao.